Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah pada malam hari ini kita akan baca kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di buku yang kita baca ada di halaman 59. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb dari Bani Najjar. Kunyahnya adalah Abu Ayyub. Adapun afiliasinya adalah Ansar. Ansar dia dinamakan Al-Ansari karena termasuk sahabat Ansar, yaitu sahabat yang memang sudah ada di Madinah yang menanti kedatangan para muhajirin dari kota Mekkah. Allah telah meninggikan namanya di timur dan barat, mengangkat kedudukannya di antara manusia ketika dia memilih rumah Abu Ayyub ini di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia manakala beliau tiba di Madinah sebagai orang-orang yang berhijrah. Singgahnya Nabi di rumah Abu Ayyub ada kisah manis untuk dikenang dan nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduk kota Madinah ini menyambut dengan sambutan paling mulia yang pernah diberikan kepada seorang pendatang. Mata mereka berbinar-binar memandangnya, memancarkan kerinduan orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka pintu rumah-rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah SAW singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 4 hari. Selama itu beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas dasar ketakwaan. Kemudian beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta sehingga para pemuka Yathrib, apa itu Yathrib? Madinah, berdiri di jalan-jalan. Setiap orang ingin meraih kemuliaannya, yaitu rumahnya ingin disinggahi oleh Nabi. Antum kecil dulu pernah enggak? Waktu sekolah disuruh ikut pawai di jalanan karena presiden mau lewat. Nah gitu sudah kira-kira. Nabi mau melewati rumah-rumah mereka. Mereka berdiri di depan unta Nabi. Maksudnya pengen menghadang, ayo sini aja, sini aja. Seorang pemuka demi pemuka, mereka berkata, ya Rasulullah, tinggallah sama kami. Kami punya kekuatan prajurit, kekuatan senjata, kami sanggup melindungimu. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan unta ini lewat, karena unta ini mengikuti perintah dari Allah. Unta Nabi terus berjalan menuju tujuan akhirnya, sehingga mata hadirin mengikutinya. Hati mereka mengelilinginya. Setiap kali unta itu lewat sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih dan putus asa, manakala cuma dilewati saja. Sementara kalau dilewati, maka rumah-rumah yang berikutnya yang banyak berharap. Unta ini terus berjalan demikian. Orang-orang berjalan mengikutinya. Mereka sangat antusias untuk tahu siapa kira-kira yang bakal bahagia dapat karunia besar. Hingga unta itu akhirnya tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu menderum di sana. Rasulullah SAW tidak turun darinya. Tidak lama berselang ternyata untanya bangkit dan jalan. Sementara Rasulullah melepas tali kekangnya. Namun ternyata setelah jalan, unta itu balik lagi dan menderum di situ lagi. Di halaman rumahnya siapa tadi?
Abu Ayyub. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub. Dia bergegas mendekat kepada Rasulullah untuk menyambutnya dan membawa perlengkapan beliau di depannya, seolah-olah dia mendapatkan harta perbendaharaan dunia dan membawanya ke dalam rumahnya. Singkat kata, kalau ditanya Nabi nginep di rumahnya siapa ketika baru sampai hijrah di kota Madinah, jawabannya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub 2 lantai. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah di zaman dulu pun 2 lantai. Ada yang ber2 lantai. Tapi antum jangan bayangkan itu dak-dakan semen. Itu tetap saja pelepah kurma atau batang-batang kurma yang disusun. Ya, jangan berharap ada granit, keramik, tidak ada begitu. Tapi ada yang 2 lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari perlengkapannya dan perlengkapan istrinya supaya Rasulullah bisa tinggal di lantai 2. Tapi ternyata Nabi lebih memilih untuk tinggal di lantai bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan beliau dan membiarkan beliau tinggal di sana, di lantai 1. Saat malam tiba dan Rasulullah beranjak ke tempat tidurnya, Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, Abu Ayyub menoleh kepada istrinya dan berkata, celaka kita. Kenapa kita ada di atas? Pantaskan Nabi di bawah, kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas kepalanya Nabi? Apa kita bisa berada di antara Nabi dengan wahyu? Karena wahyu turun dari mana? Dari langit. Kemudian ada mereka di bawah, di atas, Nabi di bawahnya. Itu yang dimaksud dengan apa kita bisa berada di antara Nabi dengan wahyu. Kalau begini kita pasti bisa binasa. Maka suami istri itu terdiam kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya bisa sedikit tenang, manakala keduanya bisa menepi ke sisi di mana kira-kira Rasulullah tidak berada di bawahnya. Ya, ibaratnya itu kamar, anggaplah 4x5, Nabi di bagian kanan, mereka nyisir ke bagian kiri. Dengan anggapan kita nggak di atasnya Nabi banget gitu. Maka keduanya tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir-pinggir untuk menjauhi bagian tengah. Saat pagi tiba, Abu Ayyub berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, semalam aku dan istriku Ummu Ayyub tidak bisa pejam mata. Nabi tanya, kenapa? Abu Ayyub menjawab, aku teringat bahwa aku berada di atas rumah, engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, aku khawatir debu-debu akan berhamburan menimpamu, sehingga itu akan mengganggumu. Selain itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu. Ini semakin menunjukkan, menggambarkan bahwa lantai 2 di zaman dahulu tidak seperti lantai 2 kita zaman sekarang. Lantai 2 di zaman Nabi dulu, kalau bergerak yang di atas, itu ada remah-remah yang jatuh ke bawah. Remah debu, remah-remahnya pohon atau pelepah-pelepah kurma. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, tenang saja Abu Ayyub, lebih mudah kalau aku yang di bawah, karena orang-orang kan banyak yang hendak menemuiku, daripada saya naik turun gitu. Lebih enak kalau saya di bawah, jadi ketemu orang itu gampang. Ya. Ini pelajaran bagi kita bagaimana penghormatan para sahabat di zaman dahulu kepada Nabi SAW. Sebagian tabi'in ada yang mempraktekkan
pengamalan Abu Ayyub ini dalam kehidupan mereka dengan orang tuanya. Ada sebagian tabi'in yang kalau dia punya rumah 2 tingkat, dia tidak mau berada di lantai atas kalau mamanya lagi ada di bawah. Karena bagi dia ini kakinya di atas mamanya. Ya. Sehingga mereka tidak mau untuk naik ke atas karena ada orang tua di bawah. Adapun kita di zaman sekarang, kadang kita duduk dan orang tua kita di bawah. Kadang kita duduk nih meja makannya, kita duduk di atas meja makan. Ini kita, ini istri kita, ini anak kita. Mama bapak kita duduk di lantai. Dan kita nggak pernah misalnya orang tua duduk di atas. Atau kalau mereka maunya di bawah, kita di bawah semua. Ya. Bahkan tidak jarang sebagian anak mengangkat kaki. Angkat kaki di atas kursi. Ya kayak bisa antum bayangkan kan sikunya itu di sini. Nah, karena makan mungkin enaknya gitu. Sementara orang tuanya di bawah. Ya. Adapun soal tinggal, maka ini ya bolehlah. Kadang-kadang anak di atas, orang tua di bawah. Dengan alasan orang tua itu kakinya sudah sakit. Itu tidak mungkin lagi naik ke lantai 2. Capek. Kakinya sudah sakit. Ala kulli hal yang bisa kita praktekkan kalau di zaman sekarang, jangan sekali-kali teman-teman yang dirahmati Allah, kita duduk di atas. Mama bapak kita di bawah. Kalau mereka maunya di bawah, kita duduk di bawah semua. Apalagi kalau kemudian kita di atas, kaki kita naik. Ini jangan sekali-kali. Nah, Abu Ayyub berkata, aku menuruti perintah Nabi hingga di suatu malam yang dingin, gentong air kami pecah. Maksudnya yang pecah itu di lantai atas. Airnya berceceran di lantai atas. Dan kita bisa bayangkan kalau seperti itu keadaan rumahnya, kira-kira airnya rembes ke bawah enggak? Ya gitu. Maka aku dan Ummu Ayyub segera menuju air itu. Dan kami tidak punya kain untuk mengelap selain selimut yang kami pakai buat tidur. Maka kami pun berusaha mengelap air itu dengan kain atau dengan selimut tadi. Karena kami khawatir nanti airnya akan menetes kepada Rasulullah SAW. Yang konsekuensinya adalah karena itu selimut buat tidur di malam yang dingin dan selimutnya kena air, kira-kira kalau dipakai buat selimutan bagaimana? Tambah dingin. Akhirnya direlakan mau ndak mau tidur kedinginan. Di pagi hari aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawah kami. Kemudian aku ceritakan kepada beliau perihal gentong air yang pecah. Maka beliau pun menyanggupi dan akhirnya beliau naik ke atas, sedangkan aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan. Sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi berhenti di sana. Maka beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub dan alangkah mulianya 2 orang yang saling bertetangga ini. Abu Ayyub mencintai Rasulullah dengan cinta yang mendalam. Rasulullah juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengan Abu Ayyub, sehingga beliau menganggap rumah Abu Ayyub seperti rumahnya sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar ke masjid pada waktu tengah hari, lalu Umar melihatnya, maka dia berkata, Abu Bakar, apa yang membuatku keluar di saat seperti ini? Atau apa yang membuatmu keluar di saat seperti ini? Abu Bakar menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa berat, lapar.
Umar berkata, oh aku juga, demi Allah, aku juga lagi lapar. Ketika keduanya dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Maka beliau tanya, ngapain kalian keluar? Ya. Keduanya menjawab, demi Allah, kami lapar. Maka Nabi SAW mengatakan, oh sama aku juga. Aku juga keluar karena lapar. Maka mereka berangkat mendatangi rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah setiap harinya. Jika Rasulullah SAW tidak datang kepadanya pada hari itu, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi di zaman dahulu mendahulukan Nabi dibandingkan keluarganya sendiri. Ya. Dan ini tidak dituntutlah kepada kita kalau zaman sekarang. Kita tidak hidup bersama Nabi SAW. Tapi kita hidup bersama sunnah yang dia tinggalkan. Apa sunnahnya Nabi SAW? Banyak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak usahlah kita ya mengikuti apa yang dilakukan Abu Ayyub. Nyimpan makanan, keluarganya nanti dulu. Enggak, kita enggak disuruh begitu. Tapi paling tidak ya, kita dahulukan, ini pelajarannya, dahulukan Nabi di atas dunia sendiri. Semisal pekerjaan. Pekerjaan kita ternyata pekerjaan yang dibenci Nabi. Ya. Dan masih banyak pekerjaan yang halal. Maka apa yang harus dilakukan? Dahulukan Nabi di atas kepentingan dunia sendiri. Selanjutnya, manakala mereka sampai di pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, selamat datang Nabi Allah dan orang-orang yang bersamanya. Nabi bertanya, mana Abu Ayyub? Abu Ayyub saat itu sedang kerja di kebun yang tidak jauh dari rumahnya. Dia mendengar suara Nabi SAW, maka dia bergegas pulang. Dia berkata, selamat datang Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian Abu Ayyub menambahkan, wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang. Nabi mengatakan, oh iya benar. Maka Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu pelepah yang berisi kurma kering, rutop dan busar. Apa itu? Lihat di catatan kaki. Rutop itu buah kurma matang tapi masih nguning-nguning gitu. Ya, masih kuning. Sedangkan busar itu buah kurma yang ya belum matang, masih agak hijau. Nabi SAW bersabda, aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik kurma yang telah kering saja? Abu Ayyub mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin engkau makan kurma kering, rutop dan busar. Dan aku juga akan menyembelih hewan untukmu. Nabi bersabda, kalau kamu ingin menyembelih, jangan sembelih hewan perahan. Maka Abu Ayyub mengambil anak kambing jantan dan dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan dan buatlah roti untuk kami. Kamu lebih tahu bagaimana buat roti. Maka Abu Ayyub mengambil setengah dari anak kambing yang disembelihnya dan memasaknya, sedangkan setengahnya lagi dipanggang. Ya. Jadi ini kambing muda, begitu ya, diguling lagi. Ketika makanan sudah matang dan dihidangkan di hadapan Nabi SAW dan dua sahabatnya, Rasulullah mengambil sepotong dari daging kambing itu dan meletakkannya di atas sepotong roti. Lalu bersabda begini, wahai Abu Ayyub, minta tolong berikan ini kepada Fatimah, karena Fatimah itu sudah lama tidak pernah makan begini. Ya. Ketika mereka telah makan dan kenyang,
Nabi SAW bersabda, roti, daging, kurma kering, busur rutab. Maka Nabi SAW kemudian meneteskan air mata, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih, inna hadha huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya inilah kenikmatan yang kalian nanti akan ditanyai tentangnya pada hari kiamat. Jika kalian ingin mendapatkan hal seperti ini lalu tangan kalian hendak menyantapnya, maka ucapkan bismillah. Jika sudah kenyang, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat kepada kami dengan melimpah. Masih ingat teman-teman pertanyaan minggu lalu? Sebenarnya kita itu baiknya menjauhkan diri dari kekayaan atau bagaimana? Terus saya bilang, tidak mengapa jadi orang kaya, asalkan apa? Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi orang kaya asalkan bertakwa. Kita ini kadang-kadang kan makan enak gitu. Ya. Makan itu kadang tidak cuma satu. Sarapan pagi itu tidak cuma ya nasi kuning, macam-macam dimakan kadang-kadang, ya kan? Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menghadapi makanan-makanan yang enak dan banyak. Kata beliau, inilah kenikmatan yang nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Atas apa? Jawabannya dua. Dapat dari mana? Diinfakkan untuk apa? Makanan yang kita makan sehari-hari, kenikmatan yang kita punya, rumah, kendaraan, uang, ya, makanan itu sendiri, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang dua hal. Antum dapatnya dari mana? Halal, haram, syubhat. Apa itu syubhat? Samar-samar. Apakah halal ataukah haram? Ya. Dan juga akan ditanyai tentang diinfakkan buat apa? Ditahan karena tidak mau dibelanjakan, atau dikasih makan kepada keluarga, anak dan istri. Orang tua di rumahnya lapar, kita makan enak. Di sebelah rumah ada tetangga nggak punya makanan, kita makanan melimpah, bahkan kita buang-buang. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Sekalian saja saya nasihatkan kepada teman-teman. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan ini paling tidak udah lama, man. Jangan makanan bersisa. Makanya kita sering dengar Nabi SAW kalau habis makan jarinya diapain? Dijil. Jadi kalau antum makan satu piring, apalagi itu antum sendiri yang ngambil, maka tanggung jawab. Setiap dari bulir-bulir nasi yang ada di piring, antum tanggung jawab untuk makan semua. Tidak boleh disisa. Nah, kadang-kadang meskipun sudah belajar agama, kadang-kadang sebagian orang itu ada yang belum terbiasa. Ya, bukan tidak mau dia, belum terbiasa. Makanannya masih banyak berceceran. Ya, jarinya itu masih ada nasi-nasi langsung dimasukkan di kobokan. Tidak mungkin dia pungut itu nasi-nasi. Ya kan? Apalagi kalau pergi kondangan. Pergi kondangan makanannya macam-macam tuh. Maka dilihat, antum mau yang mana? Dari misalnya ada 9 menu. Kayaknya sayang cuma satu menu. Saya maunya ini sama itu. Oke, antum mau makan 2 itu.
Seberapa kapasitas perut antum? Antum ukur-ukur. Jangan sampai setelah makan itu, demi yang satunya lagi, yang ini tersisa antum buang. Itu berdosa. Apa itu? Dosa. Ya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap dari makanan yang kita makan sekalipun. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok. Nabi tidak pernah diberikan sebuah kebaikan oleh seseorang kecuali beliau ingin membalasnya. Ini pelajaran bagi kita, membalas kebaikan. Membalas kebaikan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW membalas kebaikan Abu Ayyub dengan mengundang balik. Ya. Nah, kita juga jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita dapatkan kebaikan dari orang, jangan sampai kemudian kita tidak pernah terfikir untuk membalasnya. Tapi jangan juga berpikir untuk membalas dengan menghitung. Itu ciri-ciri orang pelit. Manakala mau membalas, dia berhitung. Dulu saya dapat berapa, saya mau kasih berapa. Sebaliknya juga orang yang memberikan kebaikan, jangan sampai ketika dia membalas kebaikan, lalu antum berhitung, dulu ku kasih sekian, dia sekarang kasih berapa. Karena itu namanya orang tidak ikhlas. Ya. Ada sebagian orang yang satu tidak membalas kebaikan, dah. Jadi cuma taunya ditraktir aja. Tidak pernah di kepalanya itu berpikir untuk bayar itu. Kalau dompet keluar duluan itu nggak pernah terpikir. Ada. Itu tercela. Ya. Kecuali kalau dilarang. Itu beda lagi. Kayak dilarang. Seperti saya dengan saudara-saudara kandung saya sudah bilang doorstep amalanku. Ini amanku doorstep. Kalau kita lagi keluar, lagi jalan-jalan sama orang tua, saya yang bayar. Itu sudah doorstep, nggak boleh ada yang ngambil, gitu. Kenapa? Karena adik saya sudah doorstep, mama bapak itu tinggal bersamanya. Saya nggak kebagian. Mama saya kalau saya bawa ke rumah, paling betahnya sehari 2 hari, nanti mau pulang lagi. Kenapa? Karena rumahnya itulah rumahnya dia, bukan rumah saya. Rumah yang dia pengen pulang selalu rumahnya yang pribadi. Ya, jadi amalannya udah diambil lah oleh adik. Nah, yang saya maksud ini misalnya kita dengan teman satu kantor. Ya kalau lagi jalan-jalan gitu kan. Kalau siang makan siang sama-sama. Terus kita dibayarin terus. Ya, dompetnya selalu, dompetnya nggak ada gitu. Ya, ini tercela juga. Tapi nanti manakala bayar jangan sampai berhitung-hitung. Oh, dia dulu aku pernah makan di ayam kremes itu kayaknya 75.000 berdua. Aku agak rendah-rendah dikit gitu. Ya, biar agak impas. Atau undang ke tempat yang sama biar nanti menunya sama jadi kosong-kosong begitu. Ya, itu tercela karena itu namanya pelit. Ya. Nah, yang sebaliknya tadi saya bilang, yang bayarin duluan jangan sampai kemudian bilang begini, kamu kalau aku traktirnya di KFC terus, kamu maunya cuman nasi kuning pagi gitu. Itu memang tidak ikhlas berarti. Berarti waktu kita traktir pertama kali, kita tidak mengharapkan pahala. Karena kita masih berhitung. Ya. Kalau perlu dia nggak usah balas, kalau perlu kita terus yang bayar, kalau perlu, kalau ada uangnya juga sih. Gitu. Ya, sama kayak gini, kita berbakti pada orang tua. Termasuk bentuk ketiga keikhlasan adalah manakala saudara menyinggung, kamu lagi nah, aku terus yang biayai. Coba kamu lagi. Atau enggak, kamu kasih berapa? Aku sudah kasih sekian, kamu lagi kasih mama. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa dulu ngasih mamanya itu berarti bukan cari pahala.
Karena kalau cari pahala tidak akan dihitung. Kalau perlu kita terus. Ya. Nah, tambahan berarti untuk orang tua sebaliknya, jangan sampai antum, kita ini orang tua kadang ngadu domba anak dengan anak secara nggak sadar. Manakala kita suka nyebut-nyebut apa yang diberikan oleh anak yang itu kepada anak yang lain, baik dengan konteks positif maupun negatif. Misalnya ngomong gini, kamu ini coba kamu juga lagi kasih mama ke kamu terus, ya kan? Ini konteks positif buat si kakak. Konteks negatifnya adalah, kalau kamu yang ngasih itu 300.000, kakak kamu itu cuma 200, gitu. Apa namanya? Ngadu domba gitu. Nanti lama kelamaan tertanam anak dengan saudara dengan saudara itu bisa saling iri-irian, bisa saling menjelekkan. Nggak boleh orang tua seperti itu. Selanjutnya, Nabi SAW ingin membalas kebaikan Abu Ayyub, tapi Abu Ayyub tidak mendengar ucapan Nabi. Maka Umar berkata kepadanya, Nabi menyuruhmu untuk datang kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub mengatakan, aku mendengar dan menanti Rasulullah. Besoknya Abu Ayyub pergi kepada Nabi, dan Nabi memberinya seorang hamba sahaya, perempuan kecil, ya maksudnya budak, yang biasa membantu Nabi. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, berbuatlah yang baik kepadanya wahai Abu Ayyub, karena kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami. Jadi jamuan makan diganti dengan apa? Budak. Tentu ini lebih besar, lebih mahal budak tentunya. Abu Ayyub pulang ke rumahnya dengan bawa seorang hamba sahaya. Maka manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, milik siapa ini Abu Ayyub? Abu Ayyub mengatakan, milik kita, hadiah dari Nabi. Istrinya berkata, alangkah mulianya orang yang memberi, dan alangkah berharganya pemberian ini. Abu Ayyub berkata, Nabi berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Maka Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kita lakukan terhadapnya sehingga kita bisa melaksanakan perintah Nabi untuk berbuat baik kepada anak perempuan ini? Maka Abu Ayyub mengatakan, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Nabi tersebut selain dengan cara memerdekakannya. Maka Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing dengan kebenaran, kamu telah diberi taufik. Maka Abu Ayyub kemudian memerdekakan budak tadi. Luar biasa. Ya. Ini adalah sebagian dari potret kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian potret kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat dirinya memang mengagumkan. Abu Ayyub hidup sebagai pejuang selama hidupnya, hingga dikatakan bahwa dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW sampai zamannya Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan dengan berperang yang lain. Perang terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya yaitu Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu Abu Ayyub sudah menjadi laki-laki tua yang berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun hal itu bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Siapa yang tahu, saya kasih hadiah. Kalau ini kan Abu Ayyub ikut jihad 80 tahun. Ada juga di zaman Nabi yang tua juga bahkan pincang. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Nah, anak-anak saya 3 orang ini melarang. Dia bilang, enggak usah, bapak tuh dapat uzur di rumah aja. Saya enggak mau. Saya lihat mereka sibuk persiapan alat perang, saya juga iri. Ya, maka Nabi SAW bilang, biarkan bapakmu ikut. Ya, dan semoga dia dapatkan syahid. Ya. Siapa? Iya, pintar. Amru bin Jamuh. Amru ibnul Jamuh. Nah, ini hadiahnya. Kasih dia. Kau tahu? Tahu dari mana?
Tahu dari mana? Ya ingat. Masya Allah. Antum ingat nggak? Ya. Ingat dengarnya di mana? Di sini atau di Regensi? Di sini. Oh iya. Amru Ibnu Jamuh yang dia dikerjai anaknya itu loh. Yang anaknya buang patungnya ke parit, ya kan? Dicari mana ini, ketemu di parit, dicuci, dikasih wangian, besoknya di parit lagi, besoknya dikasih pedang, di parit lagi. Ya, habis itu dia masuk Islam. Ya, dan kejadiannya adalah dia mati di medan perang. Kalau saya tidak salah di Uhud bersama anaknya yang salah satu. Ya, karena dia bilang, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, nanti saya pegang panji aja. Karena saya sudah pincang, saya juga nggak bisa kemana-mana. Ya, selesai perang, didapati Amr bin Jamuh, ya sudah wafat, syahid di medan perang. Belum lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit yang membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya dan menjenguknya. Yazid bertanya, ada keperluan apa, Abu Ayyub? Ya, siapa tahu ada yang dibutuhkan. Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin dan membawa Abu Ayyub bersama kalian lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di dinding Konstantinopel. Ya, ini yang kemudian sebagian orang ada yang mengatakan mayatnya aja ikut perang. Paham gak maksudnya? Karena dia dalam keadaan sudah sakaratul maut, ya, dia yakin akan meninggal. Dia minta dalam penaklukan Konstantinopel ini jenazahnya dibawa juga sampai dapat benteng Konstantinopel, baru dimakamkan di situ. Ya, maka dia pun menghembuskan nafas terakhirnya yang suci. Lalu jenazahnya, ya, dibawa. Kita baca di sini, bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan sahabat Rasulullah ini. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di dinding kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Di sana mereka menggali dan menguburkannya. Ini yang tadi saya bilang, sebagian ada yang memberi semacam bahasa kiasan, jenazahnya saja ikut jihad. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dan usia mendekati 80 tahun. Nah itu antum lihat di halaman sebelahnya, halaman 67, itulah Amr ibn Jamuh yang ikut jihad kaki pinjang, yang baru saja dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.